Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nukes atau sahabat NU Podcast. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bermuajahah bersama sahabat-sahabat saya. Izin memperkenalkan, sebelah kanan saya ada Kiai Musadik. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang OKK dan Kaderisasi di PCNU Kabupaten Purwakarta. Selamat sore, Kiai. sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya baik. Katanya tambah segar dan bugar Terus saja. selalu segar dan bugar kita setiap hari. Selalu welcome. Iya. Sebelah kiri saya juga ada pemirsa Haji Dindin Ibrahim. Beliau ini adalah senior saya. Ya. Satu periode orang ya. Oh, Wah, karena beliau juga merupakan mantan sekretaris NU Kabupaten Purwakarta. Mantan lah sekretaris NU. Oh iya, sekretaris NU periode 2013-2018. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sawadanya Alhamdulillah. Sekarang jadi wakil ketua di PWNU Jawa Barat. ya dari tahun 2021 yang lalu, alhamdulillah saya ditugaskan oleh PCNU Purwakarta untuk menjadi salah satu wakil ketua di PWNU dan wilayahnya adalah wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, Pasir. Jadi Korwil, Ya, ya, sekaligus Korwil wilayah 4. Ya. Alhamdulillah, semakin moncer aja. Semoga Amin. saya keberkahan ini. Iya, ngomong lanjut nih Pak Kakak, coba sambil diminum. Oh, Semisal, ini sih kopi herbal. Ya, kopi herbal. Makanya yang kopi itu herbal semua. Ya, itu Pak Sekno nih Racikan sendiri. ya. Terima kasih nih kopinya sangat enak sekali. Ini pemirsa Nukes bahwa nilai-nilai ke-NU-an itu dirasa memang harus terus digelorakan. Dan alhamdulillah ini semenjak ada PBNU tahun 2022 ini, istilahnya pengkaderan itu sangat masif sekali. Itu otomatis akan menambah giro serta membekali para kader itu dalam menggelorakan nilai-nilai ke-NU-an, nilai-nilai keaslaman di tengah masyarakat, yang mana saat ini masyarakat ini sangat mudah sekali kan mendapatkan informasi. Jadi baik itu melalui YouTube ataupun TikTok, pokoknya media sosial itu sangat mudah sekali lah masyarakat di perkampungan. Otomatis ini harus tetap disiapkan kader-kader kita dengan adanya pengkaderan ini otomatis akan lebih mempererat lagi nilai-nilai ke-NU-an bagi para kader. Mungkin ada program-program dalam waktu dekat yang bisa disinergiskan dengan PCNU Kabupaten Purwakarta. Ya, yang pertama itu tadi alhamdulillah sudah sinergis sekali masalah pengkaderan. Itu mah udah alhamdulillah Purwakarta ini gasnya gaspol. Alhamdulillah baru 7 bulan dilantik sudah 8 angkatan ini. Wih, saya ini ya. Nah, ini tinggal nanti karena program-program NU baik itu dari PBNU, dari PWNU itu otomatis akan sinergi dengan PCNU karena PCNU yang punya wilayah, Betul. yang punya wilayah. Kalau PWNU kan hanya mengkoordinasikan saja. Betul. Misalkan di PCNU ini Purwakarta ada potensi apa saja nih, kadernya sudah berapa nih. Nah, itu otomatis akan dimanfaatkan untuk memuluskan program-program yang ada di PBNU gitu. Jadi sekarang
isunya itu kan yang paling menonjol adalah kemandirian. Nah, mandirinya itu harus mandiri bagaimana nih? Masalah ekonomi kan katanya. Jadi tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja, tidak bergantung kepada agnia saja, tapi ya mandiri bahwa secara kelembagaan NU itu harus ada yang mengurus masalah ekonomi. Nah itu yang bisa disinergikan karena apa? Program di PCNU ini akan lebih mengakar karena PCNU itu dekat dengan jamaahnya, yaitu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, ranting, kelurahan gitu. Iya. Oke, terima kasih Kang Haji. Ya siap. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak kan ini Siap. di tengah-tengah kebugaran ini ada renungan-renungan apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Coba tentang yang perlu Purwakarta, sebagaimana tadi program-program yang ada di PWNU tentang kaderisasi. Mohon izin, siapa Waka ini kan sebagai wakil ketua 1 bidang OKK ya, kaderisasi. Nah, tadi dari PW mengungkapkan tentang kaderisasi. Targetnya apa sih yang diharapkan? Baik, terima kasih kepada Seknu Sekretaris NU PCNU Kabupaten Purwakarta yang telah mensupport dengan podcast. Memang sangat beruntung bagi kita semua, khususnya dari para kader. Nah, salah satu program memang setelah kita dilantik selama 7 bulan, memang NU Kabupaten Purwakarta sangat-sangat luar biasa. Salah satunya bisa mencetak kader-kader terbaik dengan melalui pendidikan, pelatihan, penggerak PDPKPNU itu sampai sekarang mungkin sudah 8 angkatan. Dan kita akan, sudah 8 angkatan. Bahkan kita target semua kecamatan itu melakukan PDPKNU, pelatihan dasar. Sehingga kita pun punya target, sehingga kita bisa sampai ribuan kader menjadi kader penggerak. Karena itu salah satu. Setiap angkatan rata-rata berapa? Nah, untuk setiap angkatan rata-rata itu tidak kurang dari 60 sampai 75. Ya, nah itu. Sehingga kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama ketika kita latih didik selama 3 hari ini, itu dia jadi apa? Jadi kuat keilmuannya, dan dia punya rasa tanggung jawab bahwa saya orang NU loh, bahwa saya kader NU loh, kan? Itu yang pertama dari. Dan kita pun yang kedua mungkin untuk lebih hebat dan lebih nabret, kalau kata bahasa dari wakil ketua PWM kan, bahwa kita juga terbentuknya lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama, kan? Karena kita punya 18 lembaga dan alhamdulillah sebagian hebat dan maju daripada perekonomian, dari segala sesuatunya. Coba diungkapkan kehebatannya. Nah, kehebatannya bahwa dari contoh dari LPNU ya, lembaga perekonomian itu bisa membuat air mineral produk NU Purwakarta. Itu salah satunya Waka. Iya. Dan di sana benar juga itu udah punya lembaga usahanya juga ya. Iya, termasuk kita punya lembaga koperasi, kita buka lembaga koperasinya, terus bidang usaha seperti perkebunan ya, buah-buahan, termasuk kita punya produk tahu juga. Oh, tahunya enak juga. Tahu mana? Tahu aja. Iya, contohnya tahu. Kita biasanya suka bawa produk tahunya ini bagus karena kita bikin di Bojong ya. Bojong, Kecamatan Bojong. Nah, itu salah satu usaha yang digeluti oleh. Kelebihannya apa dibanding dengan tahu lain itu, komoditas dari lembaga pertaniannya? Nah, kelebihan dari tahunya memang betul-betul kualitas tahunya beda. Kalau misalkan kita keluarkan pagi, itu sampai sore tidak asam gitu. Tapi ketika kita goreng enak, rasa tahu, bukan rasa tempe. Termasuk kita dari bidang pertanian kan, itu seperti yang di LPNU yang dari Masalah gitu kan, bisa bikin samangka gitu kan,
termasuk beras apa yang tidak mengandung kolesterol gitu kan, itu beras seperti itu yang dicetuskan oleh LPM itu. Nah, tadi balik lagi nih tentang kaderisasi. Ya. Tadi kan katanya Purwakarta sudah ada 8 angkatan. Betul. Nah, outputnya dari kaderisasi ini berarti kan kita sudah menghasilkan, kalau kata Pak Waka tadi sudah ada 8, kalau kali 75 saja 60 ya, atau kali 60 gitu kan. Itu sudah relatif banyak. Nah, ini penyaluran mereka, tugas-tugas mereka itu setelah dididik kita apa? Setelah dididik jadi kader, ya mungkin dia salah satunya minimal ada rasa tanggung jawab bahwa kita punya beban, termasuk bahwa para penggerak itu disuguhi dengan yang namanya kotak amal jisnu. Nah, kotak amal jisnu itu bagus juga, karena setiap kader dan rata-rata memang kiai, rata-rata memang ustadz dan punya jamaah, maka dibebankan untuk dikasih satu koropak najisnu untuk diisi di masjid. Itu dalam rangka kemandirian. Ini jangan sampai bahwa yang itu miskin. Jadi filantropi ya. Nah, itu kan. Itu salah satu programnya. Program yang paling. Kemandirian mungkin yang dihasilkan dari produktivitas. Karena higiennya kira-kira atau minimum strukturalnya tadi. Tadi kan disinggung ada koperasi misalnya. Targetnya koperasinya di bidang apa? Simpan pinjam atau pinjam aja gitu. Simpannya tidak, pinjamnya iya. Ya mungkin untuk kedepannya supaya ada tim kader itu punya rasa tanggung jawab. Seperti misalkan pinjam, tidak pinjam tapi Anda harus baliknya, gitu kan? Kan kadang-kadang seperti yang dirasakan oleh Pur ya, contoh Pur gitu kan, pinjam bayar tidak, Pur atau put itu kayak Pur nggak seperti itu. Jadi program-program memang untuk para kaderisasi memang disuguhi dan alhamdulillah berat, termasuk iuran-iuran pun dia merasa tanggung jawab setelah dididik pengkaderan tersebut. Itu. Nah, dari kaderisasi itu kualifikasi kemampuan apa? Mungkin walaupun 3 hari, tapi kan ada tekanan, ya. Ada penekanan sisi kemampuan yang diharapkan dari kader-kader NU sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya apakah tadi stres ini lebih ke ekonomi kan? Apa ke ideologi karena pendidikan itu apa ke lainnya? Ya di samping kaderisasi lebih ke ekonomi, justru dia lebih fokus juga bersilaturahmi kepada muassis yang ada di Nahdlatul. Jadi menyambungkan. Menyambungkan. Karena memang dia sangat bagus dengan adanya silaturahim ke muassis. Satu contoh, dulu dia itu boleh katakan muassis apa? Ya muassis itu yang mungkin seorang pelopor, seorang yang pendiri dikatakan pendiri karena dulu kan dia betul-betul menggeluti di NU juga, bahkan dia sebagai pemimpin kader juga di NU. Nah, sehingga ketika disilaturahman sehingga ada timbul rasa tanggung jawab, bahkan di ke tokoh-tokoh mungkin ya. Dan anak tokoh pun sampai mengatakan cina orang teh mualaf, tua saya itu mualaf. Kok mualaf? Dulu mah nanti NU tuh nggak ngerti gitu kan. Padahal dia putra tokoh ya. Putra muassis sendiri NU di Purwakarta gitu kan. Tapi sehingga dia sadar, dan sadarnya pun setelah dikaderisasi. Sebelum dikaderisasi tidak, setelah itu orang tuh mualaf sampai mengatakan seperti itu. Itu mungkin kasih. Ya. Secara faktual mungkin hasil serapan informasi nih, baik dari PWNU maupun dari PCNU Purwakarta, kira-kira secara kultural di Purwakarta ini berapa persen sih ya? Aja. NU kalau saya kan bergelut di NU itu kurang lebih udah dari tahun 1998 karena saya pulang dari
mondok itu tahun 98 Purwakarta balik lagi. Bukan yang warisan di sini ya? Oh bukan. Asli, yang ideologis Oh berarti. iya. Kalau saya itu kebetulan bapak saya itu orang Madura asli. Wes. Jadi kalau orang Madura itu kan agamanya NU, itu bukan Islam. Kalau ditanya orang Madura itu apa agamamu? NU. Jadi ya alhamdulillah kebetulan saya dititipkan oleh orang tua saya di pesantren Cipasung ya sebagai di Tasikmalaya itu sebagai pusat pergerakan NU lah di Jawa Barat, salah satu pusat pergerakan NU di Jawa Barat, di mana salah satu kader terbaiknya Surah Keinginan menjadi Rois PBNU gitu ya, pernah bersama Gus Dur kan waktu itu. Dan ketika muktamar NU itu yang waktu zaman Pak Orde Baru, nah itu jadi Tasikmalaya saya lagi di sana, saya jadi panitia tukang menjelajahi apa, hikmat kamar-kamar para kiai gitu, para kiai peserta gitu, peserta utama. Jadi untuk Purwakarta ini pada khususnya, karena saya dari 98 itu sudah mulai aktif, walaupun saya bukan istilahnya termasuk di struktur gitu ya, karena ketika saya mau pulang itu amanati oleh almarhumlah itu kalau pulang, lamun balik tong neangan kegiatan naon-naon aktif di NU itu jadi pengurus jadi itulah amanat yang disampaikan kepada setiap alumni yang akan pulang ke rumahnya ya. Jadi ya alhamdulillah. Nah dari tahun 98 itu saya mulai ya aktif. Waktu itu kan PCNU Purwakarta masih kontraktor ya. Kontraktor itu ya sekretariatnya kontrak sana kontrak sini gitu sampai pindah berapa kali yang saya tahu itu dari situ Bulet pindah ke Taman Pahlawan, terus pindah lagi ke pernah di ini juga apa di rumahnya kayak apa di Simpang gitu kan. Nah itu jadi dan tahun berapa alhamdulillah ini punya gedung sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang mah NU Purwakarta sudah punya sekretariat sendiri 3 lantai. Nah ini mudah-mudahan tambah gairah lagi nih pengurusnya itu terutama dalam rangka mencetak kader-kader itu ya harus dicetak. Jadi jangan sampai saya sudah NU tapi tidak tahu gerakan NU itu apa gitu kan. Itu yang harus melalui pengkaderan. Nah, kira-kira sekarang kan kita di Indonesia itu isinya ya. Ini kan ada bonus demografi ya, ini silakan nanti ke yang mana, mau ke PC atau ke PW gitu. Sehingga kita kebanyakan hari ini adalah Gen Z. Ya, betul. Mungkin kalau untuk Gen Z ini kan apa sih makhluk apa itu NU? Ya mungkin bagi Kang Haji, bagi Kiai itu kan sudah bukan hanya kultural, tapi ya kebetulan juga hari ini secara struktur juga pada aktif di NU. Nah, apa sih mungkin cerita-cerita boleh yang menarik rasanya ber-NU itu apa? Ya sehingga Gen Z harus ber-NU. Karena saya mendapat sebuah keterangan bahwa lah jamaah ilabil jamaah. Ya. Begitupun lah jamnya ilabil jamaah. Gitu. Nah kira-kira bagaimana? Bapak kita kok harus berjamiah itu landasannya apa? Apalagi harus ber-NU kira-kira buat Gen Z. Kalau kita ini Kiai kita ini Pak Wakil Ketua itu kan dia aktif di Gen Z karena beliau sebagai tenaga pengajar juga di SMKPN. Bos, Tekno tahu kan SMKPN? Itu kaum Gen Z yang memang
ya untuk Purwakarta sudah tahu lah. Nah, tapi dengan beliau aktif di SMKPN di sekolah, itu otomatis akan para siswa yang SLTA, tingkat SLTA ya, itu akan mengenal, setidaknya kan beliau juga pasti akan mengenalkan ya minimal kan mereka itu bisa tata cara berwudu yang baik gitu, bisa istilahnya mengenal bahwa pentingnya keindonesiaan gitu kan. Kalau kita kan lihat tuh Indonesia itu kan tidak ada yang lain ya, tidak bahwa di NU itu NKRI harga mati. Nah, beliau itu kan udah punya TikToknya, punya Instagram, itu harus terus dikembangkan. Nah, sekarang NU Purwakarta PCNU punya apa Nukes. Nah, itu kan salah satu metode juga atau wahana ya untuk memperkenalkan nilai-nilai ke-NU-an ke Gen Z, karena kalau Gen Z itu kan yang dilihat media sosial gitu. Makanya harus terus dikembangkan tentang nilai-nilai ke-NU-an di media sosial yang notabene kaum Gen Z inilah yang menjadi konsumennya. Tapi harus ini juga harus yang segar lah, jangan terlalu yang disuguhin itu jangan hanya ceramah-ceramah saja. Tapi ya saya kan pernah bilang juga ke beberapa PMI misalkan ya, PMI itu tong STI deui, tong IAI, tong PMI itu apa itu? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu kan salah satu bank di NU ya. Ya, Badan otonom di NU ya. belum juga sih. Oh, belum. Tapi itu mereka itu kan rata-rata adanya itu kalau di Bandung itu di UIN, kalau di Purwakarta ini di STAI atau di Setia gitu ya, yang notabene itu sekolah agama lah. Saya minta PMI itu hadir dong di UPI kayak di Polibisnis kayak atau di yang itu sekolah waktu bencana kayak begitu. Jadi mengenalkan terus metodenya itu ya jangan disuruh di ini lomba ajan atau lomba baca Quran atau qiraat, tapi ya yang sesuai dengan Ada program real mungkin yang ditawarkan untuk Gen Z ya di PW hari ini? ya kalau ini kebetulan kalau di PWN itu ada yang menangani itu LTN ya, jadi itu pasti akan selalu disinergikan lah seperti ini ya. Misalkan pelatihan kejurnalistikan, pelatihan berbahasa, itu kan rata-rata yang memerlukan itu Gen Z ya. Jadi Gen Z itu kan harus sudah siap segala macamnya dari segi bahasa asing itu yang harus dikuasai kan, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang sekarang itu banyak kan. Kalau yang di NU ada. Kebetulan itu setiap tahun kita istilahnya melalui sebuah lembaga kita kerjasama. Jadi nanti PCNU kalau memang misalkan ada program ingin ini tentang bahasa, tinggal dikontak saja ke Purwakarta gimana ini? Nah, untuk Purwakarta kebetulan ya, bahwa memang ada yang lucu dan memang kita punya tradisi. Karena tradisi ke-NU-an kita kultural ya, atau struktural, bahwa biasa bahwa kita ini kan selalu yang namanya marhaba, tahlil, gitu kan, roti, manakib, istighosa itu kan produk dari aslinya dari NU sendiri. Nah, bagaimana kita untuk supaya Gen Z ini paham dan ngerti, seperti saya misalkan Supaya menarik itu kita kalau paham kelihatannya ya yang penting untuk menarik kan, kesadaran anak-anak bangsa kita, yaitu dengan cara kita ketika di sekolah itu ada satu hari khusus mengenalkan ke-NU-an supaya anak mengenal bahwa Ya Waton itu lagu dari Nahdlatul Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama. Terus yang kedua, kita didik istighosah yang benar, roti yang benar gitu kan. Termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Wakil Ketua dari PNU,
kita didik anak kita cara sholat yang baik menurut Nahdlatul Ulama, menurut fikih yang dibawa oleh NU. Termasuk kita praktek memandikan mayit, kan? Supaya anak oke ini memandikan mayit. Nah, bahkan kita pun bukan hanya di anak-anak sekolah, termasuk di LP pun di Purwakarta kita praktek, Pak. LP itu tahanan. Iya, 2B ya Purwakarta. Itu sampai kita ngadain biar paham. Kita sampai ngadain lomba memandikan mayit sampai 4 kelompok. Dan mayitnya pun asli, gitu kan? Orang hidup. Iya. Dibungkus. Nah, maksudnya mayitnya pun orang hidup, dimandikan seperti biasa, dikasih sabun, kapur sirih biasa digosok-gosok, sampai dibungkus, sampai disolatkan. Itu dalam rangka memang supaya ada kesadaran. Oh, dia memang gini caranya, gitu kan? Termasuk lomba sholawat Nabi di LP, di sekolah semua kita ada. Itu salah satu. Sebentar lagi kan sih tanggal 22 Oktober. Ya. Sekarang tanggal 17 September. Kurang lebih 1 bulan 5 hari kita akan menghadapi Hari Santri Nasional. Konon secara faktual bahwa Hari Santri ini adalah diperjuangkan, diinisiasi oleh oleh PBNU, dimotori oleh PBNU. Kira-kira kiat-kiat atau kegiatan apa ini yang dalam waktu dekat yang akan dilakukan baik oleh POW ataupun PCNU untuk menggerakkan masyarakat dan untuk masyarakat supaya kesadaran beragamanya, baik itu kesadaran kebangsaannya semakin meningkat. Baik. Untuk menyikapi masalah HSN atau Hari Santri Nasional untuk di tingkat Kabupaten Purwakarta, dan kebetulan sekitar 3 hari ke belakang kita sudah bentuk ketua pelaksanaannya, dan insya Allah di tanggal 22 kita akan menghadirkan peserta Nahdlatul Ulama, kader-kader itu dari Banom sampai lembaga kita target sampai 50.000 orang. Ini luar biasa. 50.000. Ya, kalau anggarannya ada. Ada tidak ada pun tetap kita akan gelar 50.000 peserta yang hadir. Nah, berarti kalau misalkan nanti tercetak 1.000 kader, kalau 50.000 berarti kadernya berapa? 1.050 orang ya? Iya. Nah, harus merekrut 50 orang tuh satu kader. betul. Targetnya. Betul. Dan kalau ini kan kita ada di Purwakarta itu ada 192 ranting. Oke. Untuk bicara mobilisasi masyarakat dengan kebesaran yang ada pada NU, saya optimis itu bisa terrealisir. Nah, problemnya hari ini substansi daripada kegiatan HSN itu apa sih? Mungkin Ya, biar masyarakat umum tahu juga. nah, dari kegiatan HSN di samping kita pengerahan massa di hari H-nya, namun sebelum hari H kita ngadain lomba-lomba tingkat pesantren, tingkat pondok atau Apa mungkin bisa lombanya biasanya tahu nanti ada yang mau ikut gitu kan? ya, lombanya MKK Musabaqah Qiraatul Kutub, terus lomba hadroh, lomba marawis, gitu kan, termasuk lomba pidato. Kitabnya kita apa? Kitab Kompas, kitab. Biasa kita kitab kuning. Oh, kitab kuning. Termasuk hafalan Alfiah, ya, termasuk hafalan Alfiah juga sama. Untuk itu, nah makanya di sini kita tidak cukup dengan mengerahkan kader, tapi kita akan memunculkan kader terbaik di bidangnya dari lomba itu tersebut. Mungkin dari PW? Di PWNU juga mungkin nanti akan ada puncak dari peringatan Hari Santri tahun 2020 itu insya Allah di Jalan Harupat. Di apa namanya, Stadion Harupat.
itu pasti akan menghadirkan seluruh PC juga perwakilan PCU, dan nanti tinggal tunggu aja surat undangannya harinya hari apa. Kemarin alhamdulillah sudah terbentuk juga baik dari PCU. Nah ini otomatis yang kegiatannya itu bukan hanya acara puncak seperti itu kan, itu seremoni saja, tapi tadi ziarah para muassis NU di tingkat Jawa Barat ataupun nasional ya itu dilakukan juga seperti yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu, seperti ke makbarahnya Kiai Indamoli, ke Kiai Haji Hasyim Mujadi, begitu kan. Itu kan ada di posisinya di Jawa Barat kan, makbarahnya. Dan dari mulai Cirebon sampai Depok, sampai selatannya ke Pangandaran, sampai utarannya Cirebon gitu, itu semuanya dikelilingi oleh para pengurus PWNU untuk menziarahi para muassis NU. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah untuk menyambungkan kembali dengan keluarganya gitu ya. Karena rata-rata keluarga itu merasa bersyukur sekali, terima kasih sekali sudah diziarahi secara massal kan. Jadi tidak hanya beberapa orang, tapi ya secara massal. Itu untuk menyambungkan sanad. Iya. Apa nasab itu? Jangan inilah kalau masalah nasab itu nanti cabutan. Yang penting sanad keilmuan kan gitu Ya, sanad keilmuannya ya. Bukan menyambungkan nasab ya. Nasab kan sanad keilmuan, kalau nasab itu nanti banyak orang yang berkepentingan. Kalau sanad itu kita otomatis akan sama lah semua gitu. Ya, jadi dengan harapan, karena apa yang namanya tarekah bukan tarekah ikhtiar itu kan tidak hanya lahir saja, tapi batin juga harus ditautkan biar istilahnya seimbang. Jadi jangan sampai hanya ikhtiar lahir saja tapi ikhtiar batinnya tidak dilaksanakan. Jadi itu harus seimbang. Jadi ada yang bagian doa, bagian dia kita ini anu makan komplit ya. Oke, terima kasih. Ini Bapak Wakil Ketua PCNU, juga Bapak Wakil Ketua PWNU. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Isu Kalau yang lain, kalau ngobrol masalah mana nanti gini harus ada waktunya. Tapi itu juga kalau dari sampai maghrib ngurusin NU berarti itu kan masih kader NU. Kalau sampai jam 12 masih ngurusin NU berarti NU-nya NU militan. Kalau yang 12 ke sana sampai pagi itu NU yang kurang kerja. ya itulah mengutip memang apa yang disampaikan oleh Gus Mus juga. Malah masih ngurusin itu orang gila. Gila NU gila ini. Ya mudah-mudahan doanya saja lah semuanya agar khususnya ini pergerakan NU di Purwakarta ini terus makin ngabret. Amin. Digaskeun. Amin. Terima kasih. Tapi walaupun tanpa rem jangan sampai blong. Insya Allah remnya Brembo. Oh iya. Rem. Jadi ketika kompetisi kita boleh tidak pakai rem, Ya. tapi pada saat yang rem kita cakap. Oh iya. Cakap ya. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Begitupun dengan pemirsa, sahabat-sahabat Nukes. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Terima Allah. kasih. Selamat sore. Allahumma fi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.